Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini kami bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya Engkau berkati ibadah pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.
puji dan muliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama-Mu. Mari jemaat dengan iman percaya kita mau katakan amin. Berikan sorak-sorai meraih buat Allah kita. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Takkan pernah berubah. Hatiku
Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang mengasihi kami bersyukur hari ini ada karena Tuhan. Kami boleh ada sampai hari menikmati kemurahan Tuhan. Itu semuanya karena kasih Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Nanti pada saatnya Tuhan kami hendak berdiam diri di hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, semuanya untuk kami mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan seksama. Dan kami akan lakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kita memasuki bulan April. Kita sudah 2 minggu ini
Ini masuk minggu ketiga. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, tanpa terasa pandemi ini sudah kita lewati 1 tahun. Awal dulu heboh sekali waktu pandemi, semua jalan tertutup, semua dijaga, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi akhirnya kita ini menjadi biasa. Dulu waktu kita awal-awal kita pakai masker itu rasanya itu ya bagaimana gitu. Tapi lama-kelamaan kita tidak pakai masker rasanya nggak ada yang aneh. Kita jadi biasa. Pakai hand sanitizer juga biasa. Dan terus lakukan saudara. Jangan pernah kendor. Ini kondisi sudah mulai agak menurun terus karena semuanya mau bekerja sama, semuanya mau tetap semangat mengerjakan protokol kesehatan dan puji Tuhan sudah mulai membaik dan juga dengan vaksin. Tapi kalau saudara divaksin, jangan setelah divaksin tiba-tiba saudara buka masker kemana-mana, saudara salah itu. Vaksin itu ketika vaksinnya dimasukkan mulai bereaksi. 1 bulan mungkin baru terbentuk atau 2 bulan baru terbentuk antibodinya. Jadi jangan gegabah, terus saudara semangat di masa-masa pandemi ini. Nah saudara, ada juga di dalam masa pandemi ini justru mereka merasakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Karena ide-ide yang baru muncul di dalam masa-masa pandemi ini. Tapi ada juga yang tidak bersemangat, bahasa Jawanya ngelokro. Dan itu suatu keputusan yang kita ambil, kita tetapkan di dalam diri kita. Ada seorang anak muda yang optimis, dia berbisnis di masa-masa pandemi ini dengan menjual hand sanitizer, dengan menjual face shield, dengan menjual apa-apa alat-alat kesehatan, atau mungkin untuk menjaga supaya tidak terkontaminasi dengan orang-orang. Bagaimana dia menjual cairan-cairan yang bisa mensterilkan ruangan. Ada ide-ide baru. Untuk orang-orang yang bersemangat selalu ada ide-ide yang baru. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana seharusnya kita menghadapi setiap pergumulan. Pandemi ini nggak bisa kita lewatkan begitu saja. Tapi bagaimana cara kita menghadapi masa pandemi ini. Nah saudara, ada 3 hal bagaimana cara kita menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Yang pertama saudara harus memiliki hati yang gembira. Mari kita lihat Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22, ayat yang terkenal sekali, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, hati yang bagaimana? Hati yang selalu bersukacita karena Tuhan. Karena apa? Di dalam Tuhan itu selalu ada sesuatu yang jalan keluar pasti ada. Ini yang Tuhan inginkan, hati yang gembira itu menjadi obat yang manjur di masa-masa pandemi ini. Banyak orang yang sekarang ini sakit bukan karena virusnya, tapi karena kekhawatirannya. Dekat orang yang batuk, begitu dengar aja sudah paranoidnya keluar. Nah, ini saudara, bisa-bisa imun kita, kalau kita paranoid seperti ini, maka imun kita turun. Justru ketika imun kita turun, sakit penyakit virus itu mudah masuk. Hati yang gembira, hati yang joyful, hati yang selalu bersukacita, itu menjadi obat yang manjur. Saudara, obat untuk COVID itu sebenarnya mahal sekali. Ada teman saya waktu kena COVID, dia berobat di Jakarta, habisnya
ratusan juta, sampai 100 juta ke atas. Wow, mahal sekali. Tetapi di sini Alkitab menyatakan hati yang gembira itu merupakan obat yang manjur. Obat yang sangat manjur. Dan saudara, ketika hatimu bersuka cita, sebenarnya Tuhan itu sudah mendesain tubuh kita. Ketika hati kita bersuka cita, ketika hati kita bergembira, imun tubuh ini mulai naik. Imun tubuh ini mulai tumbuh. Dan ketika imun tubuh saudara ini naik, sakit-sakit tidak akan menimpa saudara. Virus-virus itu tidak akan menimpa saudara. Karena saudara, hati saudara bergembira. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang hatinya gembira adalah seorang yang optimis. Apa itu optimis? Optimis itu saya catat di sini merupakan sikap berpikir positif yang ditunjukkan seseorang saat menghadapi segala aspek kehidupan. Saya ulang lagi. Optimis merupakan sikap berpikir positif yang ditunjukkan seseorang saat menghadapi aspek segala kehidupan. Nah, sikapnya bagaimana ketika kita ini mengalami sesuatu? Apakah kita tetap berpikir positif atau tidak? Sebab Tuhan mempunyai rancangan yang indah di dalam kehidupan kita. Saudara, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan Tuhan itu rancangan yang indah. Rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kalau sikap saudara positif, saudara tahu bahwa Tuhan menjamin hidup saudara, maka saudara bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan bersuka cita. Ada yang mengatakan saudara, ada yang mengatakan kepada saya, gimana? Saya tanya, bagaimana masa pandemi ini? Wow Pak, masa pandemi ini Tuhan sungguh sangat luar biasa. Masa pandemi ini sebenarnya ada madunya. Saya kaget, ada madunya. Memangnya ada madunya? Iya, justru berkat yang saya terima itu berbeda dengan masa-masa sebelum pandemi. Wow, Tuhan itu luar biasa mempunyai rancangan yang indah. Miliki sikap optimis. Saudara bukan orang-orang pecundang. Saudara bukan orang-orang terkalahkan. Bangkit saudara. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Ketika saudara memiliki tubuh yang sehat, saudara bisa berpikir jernih. Ketika saudara memiliki pikiran yang jernih, ide-ide yang baru, ide-ide kreatif yang dari Tuhan itu keluar. Oleh sebab itu saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, persoalan boleh datang. Tapi saudara punya Tuhan. Saudara masih punya Tuhan. Saudara tidak akan kalah. Sebab Tuhan yang memberikan hari depan itu pada saudara. Kesehatan saudara sangat penting sekali. Oleh sebab itu bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan apa yang saudara inginkan. Nah saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tetapi semangat yang patah, spirit yang patah. Orang kalau spiritnya patah, semangat patah. Apa arti kata patah? Patah di sini spirit yang mogok. Saudara, kalau kendaraan mogok, ya maka susahlah yang mendorongnya. Spirit yang patah, spirit yang dicambuk terus menerus, kena masalah terus menerus bisa patah loh saudara. Atau dipukuli masalah terus menerus bisa patah. Ini malah menyebabkan tulang-tulang menjadi kering. Menjadi tidak sehat. Ketika tubuh kita tidak sehat, kita tidak bisa berpikir secara positif. Ketika kita tidak bisa berpikir positif, yang terjadi adalah ngeluh terus. Ketika mengeluh terus,
sakit yang terjadi. Saudara, beberapa saat yang lalu saya berjumpa dengan seseorang yang mengalami stres berat. Dia pergi ke psikiater. Ya, dia santai saja, dikasih obat, resep santai saja. Terus ketika saya ketemu, saya bicara begini. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kalau kita punya Tuhan, ya serahkan pergumulannya kepada Tuhan. Doakan. Loh, sudah berdoa apa? Nah, kalau sudah berdoa tinggal satu. Yaitu menanti jawabannya dari Tuhan. Tunggulah. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Akhirnya orang ini bisa senyum. Iya. Tunggulah. Tuhan pasti punya rencana yang indah. Jadi jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai semangat kita patah. Yang kedua saudara, yang pertama hati yang gembira dalam menghadapi pergumulan hidup kita hari-hari ini. Milikilah hati gembira. Yang kedua, milikilah semangat. Mari kita lihat di dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat, spirit yang antusias, itu dikatakan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Dapat, kalau di dalam terjemahan yang asli gini, dapat menanggung penderitaan yang lama karena dia semangat. Saudara, tanpa semangat pengerjaan semudah apapun jadi berat. Tanpa semangat, tetapi dengan semangat pekerjaan seberat apapun akan terasa lebih ringan. Saudara, hidup ini sebenarnya sudah berat. Kalau kita tambahi dengan semangat yang patah, tambah berat lagi. Persoalan sudah berat, tetapi kalau kita tambahi dengan pikiran kita yang berat, yang menambah beban, maka kita tidak akan bisa berlari. Ibrani 12 ayat yang pertama. Mari kita lihat Ibrani 12 ayat yang pertama. Ya. Oleh karena itu, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita ini dalam menghadapi hidup kita, ini adalah suatu perlombaan yang diwajibkan Tuhan. Mari kita tanggalkan apa? Dosa satu, yang kedua beban. Dosa dan beban ini berbeda. Kalau beban itu sesuatu yang kita tanggung karena kita sendiri. Kalau berlari ada bebannya, maka tidak bisa berlari. Kita harus tanggalkan itu. Nah, orang yang semangat, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Oleh sebab itu saudara, semangat. Mari katakan sama-sama semangat. Kanan kiri kita katakan semangat ya. Dalam menghadapi pandemi semangat. Semangat ini merupakan bensin yang kita mulai dari untuk memulai hari kita, untuk menghadapi setiap tantangan di dalam hidup kita. Jadi kalau sudah ada semangatnya, ada spiritnya, maka persoalan kayak apapun kita bisa akan hadapi. Pandemi kita akan bisa hadapi. Nah, saudara, ketika kita bersemangat, seperti yang tadi saya katakan, ketika spirit kita mulai pulih, maka ada ide-ide brilian. Maka kita pun usaha yang kita jalankan
bisa berjalan tanpa dengan memecat atau mengurangi karyawan. Ada saja selalu ide-ide. Ada yang jadi tiba-tiba jadi broker. Kok jadi broker? Ya broker, karena barang satu dilempar ke sana, dilempar ke sana, itu kan juga namanya broker. Tapi puji Tuhan diberkati sampai hari ini. Saya percaya orang yang bersemangat bisa melewati seluruh permasalahannya. Nah, yang ketiga saudara, yang pertama tadi harus memiliki hati yang gembira. Yang kedua memiliki semangat. Nah, semangat ini didapat dari Tuhan. Orang yang antusias, kata antusias itu dari kata en sama theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Siapa yang ada di dalam Tuhan? Tuhan itu memberikan spirit yang baru. Nah yang ketiga saudara, yaitu jangan kendor. Nah saudara, tadi kita berkata, ketika kita memiliki hati yang gembira, maka itu adalah obat yang manjur. Ketika kita sudah memiliki semangat, maka selalu ada ide-ide yang brilian di dalam kehidupan kita. Tetapi masalahnya ketika permasalahan itu tidak selesai-selesai dalam kurun waktu yang panjang. Tidak selesai-selesai dalam waktu yang cepat. Maka bagaimana sikap kita? Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, yang terakhir kita harus memiliki kerajinan dan roh yang menyala-nyala. Dan roh yang menyala-nyala di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, di sini saudara kasih di dalam Tuhan. Kalau kita menghadapi permasalahan dalam kurun waktu yang lama, jangan pernah kendor. Contoh seperti hari-hari ini tentang protokol kesehatan. Kalau sudah mulai menurun, jangan kendor, selesaikan sampai habis. Nah, saudara-saudara harus memiliki hal ini dalam sebuah pertandingan olahraga. Yang paling semangat itu sebenarnya pada waktu detik-detik terakhir sebenarnya. Bukan pada detik-detik terakhir malah kendor. Justru kebobolan kalau detik-detik terakhir kendor. Detik-detik terakhir harus semangat menyelesaikan pertandingan itu sampai akhir. Nah, saudara, Alkitab mengatakan kita harus bersuka cita bukan karena masalah sudah selesai, bukan masalah hampir selesai, bukan. Tetapi karena kita punya pengharapan. Dan itulah yang membuat kita bersabar dan melewati semua pergumulan dan bertekun di dalam doa. Ada amin? Saudara masih punya Tuhan. Saya masih punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan yang kau beri, kemenangan darimu. Nah saudara, orang-orang yang sabar di dalam pengharapan, dia akan menang. Masa-masa pandemi ini siapa yang sabar? Menang. Ada 3 hal saudara. Yang pertama hati yang gembira, miliki hati yang gembira. Yang kedua milikilah semangat. Yang ketiga jangan kendor. Terus dalam pengharapan, terus berdoa. Tuhan menyertai dan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik. Pada saat ini Tuhan, biarlah 3 hal ini kami miliki Tuhan. Hati yang gembira, semangat
Terus yang ketiga, kami tidak akan kendor Tuhan. Sekalipun pandemi Tuhan, kami akan terus tetap datang kepadamu. Kami tidak kendor, iman kami tidak patah. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam masalah. Kami percaya Tuhan, mereka semuanya bisa melewati karena mereka punya Tuhan. Dan mereka menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mereka akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semuanya. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang selalu baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita hari ini, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk ibadah yang kami lakukan hari ini. Sungguh ibadah yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah mereka tidak kendor Tuhan. Biar mereka tetap semangat melayani. Bagi mereka yang sudah lama tidak pelayanan Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan. Supaya mereka tetap semangat di dalam Tuhan. Tetap mengambil keputusan untuk tetap melayani Tuhan. Situasi seperti ini bukan menjadi penghalang untuk kami tetap melayani Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang patah semangatnya Tuhan bangkitkan. Kami percaya Tuhan selalu dekat dengan orang-orang yang remuk hatinya. Dan kami percaya penghiburan, kekuatan dari Tuhan turun. Semangat dari Tuhan turun atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan anak-anak-Mu yang dalam usahanya mengalami penurunan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami masih punya Tuhan. Pengharapan itu selalu ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara-saudara angkat kedua tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyertai engkau. Tuhan yang selalu melindungi engkau. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang penuh cinta. Dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Kita akan jadi pemenang. Sebab Tuhan menyertai kita. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah engkau di dalam Tuhan. Engkau akan menikmati sesuatu yang baik. Tahun-tahun hidupmu dihiasi dengan rahmat-Nya. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semua yang menerima berkat Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu.